Ini siap-siap. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus. Selamat datang di Gereja Santa Maria Asuta, Gaping Sleman, Yogyakarta. Sungguh, suatu anugerah yang indah hari ini, di mana dua saudara kita telah dipertemukan. Perayaan hari ini adalah perayaan pertama dari memulai yang berbahagia, Silvester Kapita Ramata dan Veronica. Acara mulai.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama roh. Semoga dengan percikan air suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Dari wakil keluarga. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Kolumbanus Ambar Puji Haryanto dan Ibu Anastasia Ugi Palupi serta keluarga Bapak Yunesius Eletrius Sudarto dan almarhum Ibu Katarina Laburi Pun Wihastuti, perkenankanlah kami menyerahkan putri-putri kami, Sylvester Kalpika Narantaka dan Veronica Dwi Hatmanti, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati, saya atas nama gereja menerima Sylvester Kalpika Narantaka dan Veronica Dwi Hatmanti dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bapa, sumber segala cinta, untuk memohon berkat-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Sylvester Kalpika Narantaka dan Veronica Dwi Hatmanti ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon, berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala binatang hutan, tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan
masuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ orang banyak datang mengerumuni dia. Dan
seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi menjadi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain yang hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam proses persiapan itu Kalpika menyodorkan teks misa ini. Saya tergelitik dengan pilihan bacaan yang dipilih oleh pasangan ini. Saya tidak tahu siapa yang memilih, tapi saya yakin Kalpika tahu bacaan. Maka hari ini saya mau tanya kepada kalian berdua. Hari ini kalian menjadi penafsir bacaan. Kalpika dan Vero keduanya. Saya ingin bertanya, mengapa memilih bacaan yang pertama dari Kejadian? Apa yang membuatmu menarik? Apa yang membuatmu tertarik untuk mengambil bacaan ini sebagai bacaan dalam perkawinan hari? Silakan, Kalpika sama Vero. Jangan ngomong idem nanti ya, harus punya pendapatnya masing-masing. Sound system ke atas. Oke. Sebetulnya terpikirkan karena pengalaman kami sendiri. Kami ini sudah menjalin relasi selama kurang lebih 9 tahun atau mungkin tahun ini 10 tahun. Dan bacaan ini adalah bacaan yang membuat saya membayangkan itu membuat semakin tebal imannya untuk tetap setia dalam kondisi apapun itu. Jadi itu saya sih, itu dari saya. Oke, itu ya. Yang menarik, mungkin ada satu atau dua kata dari bacaan itu yang menarik bagi si Vero. Nanti si Ilka sendiri. Ilka. Iya. Kalau saya bacaan yang paling menarik itu adalah tadi sudah disiapkan, sekarang agak grogi jadi lupa. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunkannya lah seorang perempuan. Nah, setelah itu bacaan Injilnya itu yang di bagian barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Nah, jadi saya pikir di situ memang betul-betul apapun kondisi dari
perempuan, dari kondisi saya gitu maupun kondisinya Mika. Dalam perjalanan kami 9 tahun menjalin relasi, itu pun juga kami dihadapkan banyak sekali pengalaman yang itu adalah pengalaman penderitaan gitu. Jadi kami di situ bagaimana kami cara mengerti, cara berkomunikasi, cara membangun lagi relasi itu, dan juga memaafkan, saling memaafkan. Nah di situ saya kenapa saya tertarik, karena semakin mengukuhkan untuk bahwa setia terhadap pasangan itu adalah panggilan Tuhan juga. Gitu. Oke, terima kasih Vero. Tepuk tangan untuk Vero. Oke, ya, selamat pagi Romo. Intinya terima kasih ya Bang, dan saya sampaikan dari lubuk hati pada akhirnya kersa begitu ya hadir di sini di antara kami berdua. Nah, pertanyaannya sangat menarik, tapi saya nggak mau kuliah ya. Saya sudah ditunggu mahasiswa di sana, jadi saya singkat saja. Secara khusus saya menyambung Vero Romo, waktu sekedar kilas balik pengalaman. Kami sedikit nyentrik Romo untuk penentuan keputusan kami. Ketika discovery yang memang diharuskan untuk Keuskupan Agung Jakarta ya pada saat itu, kami memilih di Paroki Tangerang. Kemudian untuk MRT, membangun rumah tangga ya, kalau di sini kalau nggak salah KBP ya. Iya, itu saya memilih di Paroki Meruya. Nah, kemudian yang terakhir untuk kanonik di tempat Vero di Kelapa II, dan kami menerimakan sakramen di Gereja Gamping. Itu bukan hanya perjalanan ilahi bukan, tapi kami memang syarat sangat dekat dengan bacaan ini begitu. Kami memang seakan-akan membuktikan begitu ketahanan kami terhadap penderitaan yang memang sudah kami lalui selama perjalanan kami. Dan tepat di depan lilin Paskah juga ya, kami memang menghayati betul begitu ini penderitaan ya. Dari tulang rusuk itu kan berarti menjadi satu kesatuan ya, menjadi hal yang tidak terpisahkan, ada di dalam kayak gitu. Dan kami harap iman kami gitu yang akan menyelamatkan perjalanan kami selanjutnya. Saya, Vero, dan juga Tuhan. Gitu Romo. Oke, tepuk tangan untuk kita. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, menarik. Ternyata kisah perjalanan mereka 9 tahun bahkan sampai ini baginya yang sepadan dengan dia. Kalimat penolong dan sepadan. Saya kira Kalpika memilih Vero itu bukan karena dia pinter masak, pinter bersihkan rumah, pinter bersih-bersih, pinter belajar dan sebagainya. Itu milih pasangan atau milih pembantu. Tetapi dia memilih Vero karena ada kesetaraan yang sepadan yang dia temukan. Sekarang kan lagi rame nih di medsos. Kalau pilih pasangan itu pasangan yang setara gitu ya, lagi viral. Tapi cara memanai yang setara itu berbeda. Misalnya kalau kamu dokter ya yang setara dengan dokter lah. Kalau kamu tentara ya kira-kira bijan lah, perawat lah, biasanya kan begitu. Kalau kamu sama-sama satu etnis lah, itu yang setara menurut ukuran dunia. Tetapi bagi Allah yang setara itu adalah yang tadi menjadi penolong yang sama, sepadan. Kalau bahasa Ibraninya itu ezer kenegdo. Ezer itu juga dipakai di dalam kitab suci itu menyebut Allah. Bahkan tidak hanya pada pasangan, tetapi pasangan itu menjadi rekan kerja Allah untuk membantu kita bersama-sama saling melengkapi. Dan kenegdo itu setara, bahwa keduanya ini pasti berbeda, tidak ada yang sama. Justru mereka menemukan kerjasama, kesatuan yang bisa membuat mereka berani memutuskan untuk datang ke tempat ini. Maka bacaan pertama mau menegaskan bahwa tidak ada yang namanya konco wingking kalau istilah.
bahasa Jawanya ya. Dulu konsep lama, bukan berarti konsep lama itu buruk, tidak. Tetapi pada zaman ini perempuan keluarga ketika kok diarahkan ke lapangan kita itu tidak dihindari tetapi harus dipukul. Artinya masalah itu akan datang dalam keluarga bukan untuk dihindari tetapi harus dihadapi bersama-sama. Dan rakyat itu adalah tekad kemampuan untuk terus-menerus menghadapi masalah pergumulan selama pertandingan itu berlangsung. Itulah gambaran kita. Dan pasti tidak ada yang rebutan untuk nyemes, pasti gantian, mana yang posisinya paling menguntungkan. Kalau ganda campuran itu kan 2/3 di cover oleh yang cowok, yang cewek paling 1/3. Ini malah ngomongin badminton tapi begitulah. Ya memang kita pria itu kuat secara tenaga. Memang dari sononya laki-laki itu lebih kuat secara fisik. Tetapi dari segi strategi perasaan itu perempuan lebih menang. Maka kalau ganda campuran itu istri di depan istri. Yang perempuan itu dia lebih mengatur supaya bola diangkat, yang laki-laki yang kerjasama inilah yang dibutuhkan. Kalian punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya yakin Ika sudah tahu kelebihan Vero. Apa kelebihan Vero? Tak tahu susah. Terima kasih Romo. Banyak banget Romo. Banyak. Ya. Sebutkan 5. Oke. Yang di diri saya sama sekali nggak ada adalah time management. Time management. Ya, luar biasa ya. Mungkin dari sananya terlahir sebagai manajer ya, saya juga kurang tahu ya. Kemudian belas kasihan Om. Sebenarnya nggak kayak itu mau kalau ngomongin dosa saya mau. Jadi kemarin di ruang pengakuan dosa itu cuma berapa ya? Dosanya rasa Nah itu. Kemudian saya percaya bahwa beliau panjang hati kesabarannya Om. Karena saya rasa yang kami lalui selama perjalanan 10 tahun itu bukan yang langsung sambil lalu gitu. Menangis kami tempuh, kecewa kami tempuh. Bahkan relasi kami teruji ketika beliau ya pada saat itu keberadaan saya dianggap nihil dan hampir menyerah kita terhadap hubungan ini begitu. Tapi sekali lagi kedua orang tua saya support saya untuk menunggu begitu, untuk memberi ruang untuk kehadiran Allah sendiri begitu, untuk hadir di situ. Akhirnya berapa dikirim ya itu 3 minggu atau 1 bulan itu akhirnya saya diapproach kembali. Kemudian yang nomor 4, saya sebenarnya ini mau juga klamsi ceroboh. Nah, ceroboh untuk melakukan hal ini itu ya. Beliau dengan serangkaian prosedurnya itu membuat saya paling tidak dalam pikiran itu terarah. Tidak walaupun pasti masih ada yang lupa, tapi beliau mengarahkan saya. Yang terakhir yang saya benar-benar tidak temukan di siapapun itu adalah kasihnya, kasih sayangnya itu benar-benar total. Saya miss sekali dengan itu karena sampai ke diri saya secara pribadi. Nah menurutmu Vero ini perempuan paling cantik sedunia atau enggak? Iya. Ini sudah kebohongan yang pertama. Jarak antara kantornya dia dengan rumah saya gitu ya, itu juga sangat jauh sekali gitu. Dan kita kabarnya adalah kita tetap mau meluangkan waktu itu. Dan kalau misalnya saya ngecak-ngecak marah gitu, dia ini paling bisa sabar gitu Romo, bisa bikin saya ya kembali calm gitu. Nah terus yang kedua, Ika ini penyayang si Romo gitu. Jadi ya kita punya
cita-citanya dia gitu ya, kita juga nggak pantang menyerah gitu ya Romo ya. Kita pernah LDM gitu ya, dan kita juga pernah hampir udahan gitu Romo. Tapi pada saat itu memang yang menyentuh saya adalah ini menarik sih Romo, karena pengalamannya saya lagi cerita sama ibu saya dan kita lagi saling sharing, lalu ibu saya menanyakan, kapan mau nikah sama Pika? Padahal kami pada saat itu sudah tidak saling bicara gitu. Terus saya padahal belum sharing sama ibu begitu, tapi saya di situ menangis gitu Romo, saya menangis gitu. Nah saya pikir kenapa saya menangis ya? Ternyata saya sayang banget sama dia gitu. Jadi saya approach kembali ya, bilangnya approach kembali, terus ya udah saya bilang kalau ya itu kondisi yang benar-benar yang pada saat itu emosi aja gitu loh. Nah terus yang kelima, Pika ini orangnya pinter sih, pinter ini cangkemannya yang pinter, maksudnya secara ngomong itu pinter. Nah tapi maksudnya adalah dia bisa menjelaskan apa yang sebetulnya saya tidak mengerti menjadi saya mengerti gitu loh. Jadi dari yang konsep bisa dijelaskan sampai yang bisa paling dimengerti dan bisa diaplikasikan kayak gitu Romo. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kedua pasangan. Saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan niat bakti kalian. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerima sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, Kalbika dan Vero, setelah diadakan penyelidikan sepenuhnya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi silakan mendampingi di kanan kiri. Sylvester Kalbika Narantaka, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Iya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian berdua dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Iya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaanmu di hadapan gereja. Veronica Dwi Hatmanti, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian berdua dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan kalian berdua di hadapan gereja. Maka sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Sylvestra Kalbika Naratika dan Veronica Dwi Hatmanti. Maka saya silakan Pika dan Vero untuk saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di tempat ini, saya, Sylvester Kalbika Narantaka, memilih engkau Veronica Dwi Hatmanti sebagai istri
jemaat yang hadir di sini, saya, Veronica Duhanti, memilih engkau, Sylvester Kalvika Narantaka, jadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam hukum dan malam, di waktu sehat maupun sakit. Saya belum mau menghormati dan mengasihimu sepanjang hidup saya, untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepadamu. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Veronica Duhanti, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Veronica Duhanti, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Sylvester Kalvika Narantaka, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mempelai laki-laki, semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang kalian bukan lagi dua, melainkan satu, sehati dan sepikir dalam nama Tuhan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapanku, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat membalas cintamu ayahku, takkan lupakan nasihat ibu.
Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama, yaitu keluarga yang dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Padamlah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Veronika Dwi Hatmanti, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perihidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama rohmu.
sehingga kami dapat mengikat janji suci pernikahan kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap rekan saya Romo Antonius Edi Prasetyo SDY yang telah berkenan memimpin misa penerimaan sakramen perkawinan kami rawat. Romo Yosef Nugroho Tri Sumartono Projo dan Romo Stefanus Herianto Projo selaku Romo Paroki di Gereja Santa Maria Assumpta Gamping ini, serta segenap umat paroki atas bimbingan spiritual dan doa restu yang telah diberikan kepada kami berdua. Terima kasih juga kepada Bapak F. Tugas Dwi Pakma dan Bapak A.Y. Agus Samyono yang telah bersedia menjadi saksi pernikahan kami. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada kedua orang tua kami, Bapak Kolomanus Ambar Puji Harjanto dan Ibu Anastasia Ugi Paluki, serta Bapak Dionisius E. Sudarto dan almarhumah Katarina Labori Kuluna Suluti atas kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti kepada kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar kami, para sahabat, rekan kerja, dan semua pihak yang telah hadir dan memberikan doa restu kepada kami saat ini. Terima kasih atas semua hadiah dan ucapan selamat yang telah Bapak Ibu berikan, sehingga kebahagiaan yang kami rasakan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada KOR yang telah bersedia menyumbangkan suara emasnya, walaupun kami memang sedikit mendadak di waktu itu. Terima kasih banyak kepada petugas liturgi dan semua yang hidupnya sama, tetapi statusnya yang baru. Kemarin masih pemain single, sekarang sudah ganda campuran sebagai keluarga. Sudah sah resmi sebagai keluarga baru, nanti kakak juga baru, juga semangatnya pasti juga baru. Dan semoga kalian juga tetap bisa membangun kesetiaan dan cinta atas dasar Kristus. Juga terima kasih kepada dua orang tua sekali lagi yang sudah menyukuyung, mendukung, kemudian mendidik mereka hingga saat ini. Juga terima kasih kepada semuanya yang hadir pada hari ini. Sekali lagi mohon doanya untuk pasangan ini, karena mereka pasti butuh banyak doa dari Anda sekalian. Juga di sana ada KOR yang kalau saya ke Jogja mesti ketemu Pelonok Voice. Mas Gadot, tadi saya lihat Mas Gadot ya. Mas Gadot, makasih, ini guru vokal saya. Kita terakhir ketemu pas saya tabisan ya, 2019, luar biasa beliau datang tabisan saya. Mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan kita, khususnya untuk perjalanan perkawinan Pika dan Vero. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang kekal memelihara saudara berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah saudara. Amin. Semoga saudara diberkati dengan anak, dihibur oleh sahabat-sahabat, dan diperkenankan bersaudara dengan semua orang. Amin. Semoga saudara menaruh perhatian kepada kaum bapa dan miskin, supaya saudara kelak disambut dalam rumah Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,